Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan kami, Ibu Dr. Halimah MPD, dan saya Deka Dwi Agustiningsih MHUM, pada mata kuliah pengantar kajian kesusastraan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai teks monolog. Kriteria dalam pembagian sastra salah satunya dilihat dari situasi bahasa. Bila terdapat satu orang juru bicara saja, kita berhadapan dengan suatu teks monolog, terutama contohnya sajak-sajak. Bila berbagai pelaku bersama-sama berbicara, kita berhadapan dengan sebuah teks dramatik. Yang merupakan ciri khas dalam sebuah drama ialah semua pelaku secara prinsip sama rata. Yang satu tidak mengutip kata-kata yang lain, mereka silih berganti dan angkat bicara serta saling mendengarkan. Serta apabila ada seorang yang bicara, tetapi dia dapat mempersilahkan pelaku-pelaku lain untuk berbicara, maka teks bersifat naratif atau menceritakan sesuatu. Teori mengenai kriteria situasi bahasa ini berasal dari Aristoteles. Puisi dan teks monolog. Di dalamnya ada situasi bahasa yang diwakilkan dengan aku lirik dan pendengar dalam sajak. Penyair adalah pembicara yang membuat sajak. Di dalam sajak terdapat aku lirik dan pendengar yang kemudian dibaca oleh para pembaca puisi. Dalam situasi bahasa ini digunakan untuk menentukan siapa pembicara dan kepada siapa kata-kata aku lirik ditujukan. Pembicara dalam sajak harus dibedakan dari pengarang. Seringkali memang pembicara itu disamakan dengan penyair. Ini memang membingungkan dan tidak tepat. Memang dengan sendirinya pada akhirnya penyair bertanggung jawab atas kata-kata dalam sajaknya. Tetapi dalam teks itu sendiri, ia bukan pembicara. Pembicara dalam teks puisi dinamakan si aku lirik, atau subjek lirik. Karena puisi merupakan teks monolog, maka pembicaranya memiliki tempat yang utama. Semua kata di dalam teks langsung bersumber dan berhubungan pada si aku. Bahkan bisa jadi tokoh pusatnya yang menjadi pokok pembicaraan. Pembicara bertutur tentang dirinya sendiri melalui kata-kata seperti aku, ku, daku, beta, atau hamba. Jika tidak, maka aku lirik dapat dihubungkan dengan perasaan, pengalaman, dan pengamatan seorang aku lirik. Monolog aku lirik ditujukan kepada pendengar atau yang diajak bicara. Pendengar kadang disebut langsung dalam teks, tapi juga kadang hadir secara implisit. Aku lirik dapat berbicara kepada seseorang, kelompok, publik khusus, atau pembaca pada umumnya, dirinya sendiri, bahkan pengertian atau gejala tertentu. Sajak juga dapat menjadi semacam pendapat yang bersifat umum. Oh iya Bu Deka, mungkin para mahasiswa kita bertanya-tanya, apa sih bedanya teks monolog berupa puisi dengan monolog yang ditonton sebagai teater? Ayo, silakan para mahasiswa. Kira-kira situasi bahasa keduanya sama atau berbeda? Siapa yang menyatakan sama? Nah, kira-kira ada 70%. Berarti yang lainnya, yang 30% menyatakan beda, ya? Baiklah, kita bahas ya. Situasi bahasa puisi tetap monolog. Karena hakikat situasi bahasa monolog adalah berbicara satu arah. Tidak perlu ada respons dari pendengar. Misalnya ketika Anda membuat sebuah larik puisi, aku rindu saat-saat bersamamu. Nah,
itu ada yang di Safa itu pendengarnya kamu ya. Nah, kamu di situ tidak perlu merespon. Beda dengan drama, ya. Kalau dalam drama, ketika ada bahasa yang sama, maka si kamu itu pasti merespon. Kata kamu, tapi aku tidak pernah merindukanmu. Nah, sakit hati kan ya? Nah, itu kan situasi bahasa yang berbeda. Nah, mungkin saja hal itu terjadi dalam monolog. Walaupun diperankan oleh satu orang, tapi dia bisa berperan sebagai aku, bisa juga berperan sebagai kamu, begitu. Nah, kalau begitu, situasi bahasa dalam monolog yang berupa teater adalah dialog. Karena pada hakikatnya, meskipun bermonolog, sang aktor bisa memerankan beberapa peran. Jadi hakikatnya masing-masing yang diperankan sedang berdialog dengan berbagai tokoh dan saling merespons. Nah itu ya kira-kira penjelasan mengenai teks monolog dalam puisi dengan monolog dalam bentuk teater. Silakan Bu Deka, lanjutkan dengan contoh-contoh situasi bahasa puisi. Ini contoh situasi bahasa. Pada kutipan puisi yang tertera, di sana ada di lari kedua, tumpah dukaku. Ada ku, maka pembicara atau aku lirik hadir bersifat eksplisit. Ku juga bersifat implisit dengan hadir dalam kata kami pada lari ke-4 dan kami pada lari ke-7. Adapun pendengar, yaitu masyarakat atau publik secara luas, dan kehadirannya bersifat implisit. Contoh selanjutnya adalah puisi berjudul Ekspresi karya Subagio Sastrowardoyo. Pembicaranya adalah aku lirik sebagai pengamat. Kehadirannya bersifat implisit melalui pikiran aku lirik. Di sini tidak ditunjukkan ada ku, aku, sehingga pembicaranya bersifat implisit. Adapun pendengarnya adalah masyarakat atau publik secara luas. Kehadirannya juga bersifat implisit. Contoh selanjutnya adalah karya Ramadan KH yang dikutip dari Priangan Si Jelita. Pada kutipan puisi ini, pembicaranya adalah pandangan aku lirik mengenai seorang gadis. Kehadirannya bersifat implisit terhadap persona ketiga. Pendengarnya adalah masyarakat atau publik secara luas, dan kehadirannya bersifat implisit juga. Adapun contoh selanjutnya, pada karya Amir Hamzah yang berjudul Padamu Jua, pembicaranya bersifat eksplisit yaitu ku, habis kikis segala cintaku, pulang kembali aku. Pendengarnya adalah Tuhan atau pihak kedua. Hubungannya dengan Khalik dan makhluk, sehingga tidak ada jawaban dari pihak kedua. Di sini tidak ada jawaban dari Tuhan, karena yang di puisi ini ditujukan kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak menjawab dalam bentuk yang sama dengan aku lirik. Contoh lainnya adalah puisi karya Purwaatmaja, judulnya Mengenang dan Meninjau. Pembicaranya aku lirik dalam kata kita, kehadirannya implisit. Pendengarnya adalah rakyat di sana dalam teksnya. Sajak bisa berupa seruan kepada Tuhan, dewa-dewi, atau gejala alam
yang merupakan tradisi puisi dalam banyak bahasa. Seruan retorik semacam ini yang ditujukan oleh aku lirik kepada sesuatu atau seseorang tanpa mengharapkan jawaban disebut apostrof. Dalam banyak sajak, pendengar yang diajak bicara bisa tetap implisit. Terkadang kata-kata aku lirik terutama ditujukan kepada dirinya sendiri. Sajak juga dapat menjadi semacam pendapat yang bersifat umum. Terima kasih Bu Deka atas penjelasan teks monolog beserta contoh-contoh situasi bahasa dalam puisi yang begitu rinci. Saya yakin mahasiswa kita dapat memahaminya dengan sangat baik. Baiklah para mahasiswa yang soleh dan solehah, kali ini ayo semangat mengerjakan latihan. Apa latihannya? Bacalah sebuah puisi dari karya penyair Indonesia yang telah dipublikasikan di berbagai media massa nasional atau dalam sebuah buku antologi puisi. Setelah itu, Anda tentukan pembicara dan pendengar dalam situasi bahasa monolognya. Anda tentukan pula kehadiran pembicara sang aku lirik dari segi eksplisit atau implisitnya, seperti yang dicontohkan oleh Bu Deka. Puisi yang Anda kutip tidak harus utuh, boleh bagian bait yang menunjukkan situasi bahasa monolognya saja. Jangan lupa penyair puisi dan rujukan yang dikutip Anda cantumkan ya. Dan Anda berbagi di forum diskusi agar saling membaca untuk menambah wawasan kita. Anda juga jangan lupa membaca rujukannya ya. Mengenai situasi bahasa puisi ada pada bab 4 buku tentang sastra yang ditulis oleh Luxemburg dan kawan-kawan. Mengenai antologi puisi, ada dalam buku yang editornya itu Linus Suryadi AG. Bukunya berjudul Tonggak, Antologi Puisi Indonesia Modern. Diterbitkan oleh Gramedia. Demikian para mahasiswa, penjelasan kami tentang teks monolog. Selamat belajar, selamat latihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.